Kabar bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat menerima take-home pay atau gaji bersih yang menembus angka 100 juta rupiah per bulan kembali menamparkan nurani publik. Angka itu muncul setelah adanya tambahan tunjangan perumahan yang menggantikan rumah dinas. Kabar ini segera bergulir menjadi polemik. Media sosial penuh dengan komentar sinis, rakyat berang, dan akademisi geleng kepala. Angka itu bukan sekadar soal matematika gaji, melainkan simbol jurang yang kian menganga antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Bagaimana mungkin, di tengah harga beras yang terus melonjak, gizi anak yang masih bermasalah, dan rakyat yang kesulitan mengakses pekerjaan yang layak, ditambah lagi kenaikan pajak seperti PPh atau pajak penghasilan orang pribumi serta lonjakan di beberapa pajak lainnya, para legislator justru tenang duduk di kursi empuk dengan jaminan penghasilan yang tak masuk akal. Polemik gaji wakil rakyat bukanlah cerita baru. Sejak era Orde Baru hingga pasca reformasi, isu penghasilan pejabat publik kerap menjadi bahan perdebatan. Secara resmi, gaji pokok anggota DPR hanya Rp4.200.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Angka ini mungkin kecil, namun publik tahu yang membuat penghasilan mereka gemuk adalah aneka tunjangan seperti tunjangan jabatan, komunikasi intensif, kehormatan, hingga bantuan listrik dan telepon. Dulu, polemik soal rumah dinas sempat merebak. Ada anggota DPR yang tak mau menempati rumah dinas, memilih menyewakan atau malah membiarkannya kosong. Akhirnya kebijakan bergeser, rumah dinas kini diganti dengan tunjangan perumahan dengan angka fantastis hingga puluhan juta rupiah per bulan. Disinilah letak kejanggalan yang membuat take-home pay atau gaji bersih DPR melonjak hingga 100 juta rupiah. Disitulah munculnya perasaan tak adil, seolah DPR bukan lagi mewakili rakyat, melainkan mewakili kepentingan kesejahteraan dirinya sendiri. Data Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat upah minimum Provinsi 2025 nasional rata-rata hanya Rp3.500.000 per bulan. Bahkan di banyak daerah, upah minimum masih di bawah angka itu seperti buruh pabrik, pekerja informal, atau tenaga kontrak harus berjibaku setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian mahal. Ketimpangan semakin terasa bila kita menelusuri ke desa-desa. Misalnya, seorang petani bisa menghabiskan sebulan penuh hanya untuk menghasilkan Rp2 juta dari panen padi, dan nelayan kecil di pesisir hanya memperoleh Rp1.500.000 sebulan bila cuaca bersahabat. Sementara di Nusa Tenggara Timur, banyak keluarga masih kesulitan mengakses air bersih, sementara anak-anak menderita stunting. Ketika seorang wakil rakyat bisa menikmati Rp3 juta sehari dan segala macam tunjangannya, banyak rakyatnya justru tak mampu membeli lauk yang layak setiap hari. Secara resmi anggota DPR disebut memiliki tanggung jawab besar, menyusun undang-undang, mengawasi pemerintah, memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka bekerja 7 hari seminggu dengan beban politik, risiko reputasi, bahkan ancaman keamanan. Namun, apakah besar tanggung jawab tersebut sudah benar-benar dilaksanakan dengan baik, atau apakah hanya untuk menikmati gaji dan tunjangan negara yang melampaui batas rasa keadilan publik? Sistem demokrasi perwakilan seharusnya memperjuangkan rakyatnya untuk bisa hidup lebih baik dan menuntut wakil rakyat untuk berkorban, tapi malah menari di atas penderitaan rakyatnya. Tugas legislatif memang berat, tapi ia adalah amanat, bukan ladang penghasilan. Ada pula argumen bahwa gaji besar akan mengurangi potensi korupsi. Namun, sejarah membuktikan sebaliknya. Tak sedikit anggota DPR yang tetap tersangkut kasus suap dan korupsi, meski penghasilan mereka sudah lebih dari cukup. Artinya, masalahnya bukan sekadar besaran gaji, melainkan integritas moral dan mekanisme akuntabilitas. Pertanyaan mendasar muncul, apakah para wakil rakyat itu masih bisa merasakan denyut nadi rakyat yang diwakilinya? Empati seolah kian menipis ketika angka-angka fantastis itu diucapkan tanpa beban di ruang publik. Publik menuntut wakil rakyat untuk lebih rendah hati, bukan soal menolak gaji, tetapi soal kepekaan. Andai saja pernyataan tentang gaji 100 juta itu disertai refleksi, bahwa angka itu kontras dengan penderitaan rakyat, bahwa legislator harus bekerja keras membuktikan mereka layak menerima itu, mungkin polemik ini tak akan sebesar sekarang. Sayangnya, yang terdengar justru pembenaran. Kalimat, cukup bagi kami, melukai nurani rakyat. Bagi rakyat kecil, Rp100.000 saja bisa menentukan apakah dapur berasap hari itu. Filsafat politik mengajarkan, legitimasi kekuasaan lahir bukan hanya dari prosedur, melainkan dari moral. Wakil rakyat yang dipilih sah secara demokratis pun bisa kehilangan legitimasi bila gagal menjaga moralitas publik. Moralitas bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan gaji, ia lahir dari keadilan, kejujuran, dan pengabdian. Bila DPR tak lagi merefleksikan kepentingan rakyat, maka angka 100 juta di kursi mereka hanya akan menjadi simbol keserakahan. Negara yang sehat menempatkan etika di atas materi. Namun,
Indonesia seakan terjebak dalam paradoks, gaji wakil rakyat terus meningkat, tetapi indeks korupsi, kualitas legislasi, dan kepercayaan publik terhadap DPR justru menurun. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, DPR harus membuka data penghasilan mereka secara transparan, komponen gaji, tunjangan, hingga fasilitas harus diungkap tanpa ditutup-tutupi, karena transparansi adalah cara untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kedua, perlu mekanisme pengendali independen, semacam komisi etik atau lembaga audit publik, yang bisa mengukur kewajaran tunjangan DPR. Jangan sampai DPR menetapkan sendiri berapa ia harus dibayar, itu konflik kepentingan yang nyata. Ketiga, DPR harus menyadari bahwa legitimasi mereka ditentukan rakyat. Setiap rupiah yang mereka terima berasal dari pajak rakyat, dari keringat buruh, petani, pedagang, dan nelayan. Uang negara bukan milik negara, melainkan uang rakyat yang dititipkan. Apa yang seharusnya menjadi jalan keluar? Polemik gaji DPR ini seharusnya membuka ruang bagi refleksi kolektif. Untuk apa seseorang menjadi wakil rakyat? Menjadi anggota DPR bukanlah pekerjaan biasa, ia adalah panggilan. Kursi DPR bukan kursi bisnis, melainkan kursi pengabdian. Maka, jalan yang layak ditempuh adalah membangun keseimbangan. Gaji dan tunjangan cukup untuk hidup layak, tetapi tidak berlebihan sehingga memutus empati pada rakyat. Kita perlu menegaskan bahwa ukuran kesejahteraan wakil rakyat tidak boleh jauh melampaui kesejahteraan rakyat yang diwakilinya. Angka 100 juta terlalu jauh dari realitas. Jika tetap dipertahankan, jarak antara rakyat dan wakilnya hanya akan semakin melebar. Sejarah bangsa ini penuh dengan pengorbanan. Para pendiri republik hidup sederhana. Bahkan Bung Hatta terkenal menolak hak pensiun. Ia meninggalkan jejak teladan bahwa kekuasaan bukan jalan memperkaya diri, melainkan mengabdi. Hari ini, para wakil rakyat kita seolah melupakan ingatan itu. Mereka terjebak dalam kenyamanan kursi dan tunjangan. Padahal, bangsa ini tidak sedang surplus moral. Yang kita butuhkan bukan angka 100 juta, melainkan 100% integritas. Ingatan akan pengorbanan para pendiri bangsa seharusnya menjadi cermin bahwa kekuasaan tanpa moral hanyalah panggung sandiwara. Polemik gaji 100 juta per anggota DPR bukan sekadar soal angka, ia adalah cermin tentang bagaimana republik ini memandang kekuasaan, keadilan, dan pengabdian. Rakyat boleh marah, boleh kecewa, di balik itu, ada harapan. Semoga polemik ini menjadi tamparan, agar wakil rakyat kembali ke fitrah tugasnya. Agar kursi yang mereka duduki bukan sekadar kursi empuk dengan gaji ratusan juta, tetapi kursi yang penuh tanggung jawab moral untuk membela rakyat, karena pada akhirnya, gaji besar tanpa kepekaan hanyalah angka kosong. Yang membuat wakil rakyat benar-benar mulia bukan 100 juta di slip gaji, melainkan 100% keberpihakan kepada rakyat.